Hari ini gue mau ceritain gimana sih rasanya pakai Vivo X200 Pro sebagai perangkat utama sehari-hari ketika lo bener-bener aktif pilates, nge-gym, padel 2 kali seminggu, plus commute naik MRT dan sering banget motret random. Dan yap, lo juga suka lupa nge-charge HP. Tapi sebelum itu ternyata di tengah perjalanan gue nge-review ini tiba-tiba muncul Vivo udah rilis seri terbarunya Vivo X300 Pro di Cina. Jadi bakal kita lihat nih apakah X200 Pro yang gue pakai ini masih cukup ataukah layak kita upgrade ke X300 Pro, dan gue juga akan sedikit bandingin sama iPhone 17 Pro. Yuk, cus kita mulai. Jadi hidup gue tuh bener-bener bergerak terus. Pagi pilates, sore nongkrong, malam padel, motret random. Makanya HP gue juga harus fleksibel. Kenapa gue pilih X200 Pro? Pertama karena kameranya 50 megapiksel, sensor utama pakai Sony, terus ultrawide-nya 50 megapiksel, dan telefoto 200 megapiksel Zeiss pula. Baterainya besar 6000 mAh dengan pengisian cepat 90 watt yang bagus karena gue juga sering kan lupa ngecharge HP. Layarnya besar 6,78 inch LTPO AMOLED 120Hz. Zaman banget buat edit foto, scroll IG, bikin story, dan juga foto-foto gitu lah. Dan dia udah sertifikasi tahan air dan debu IP68 dan 69. Cocok lah kalau mau dibawa keluar rumah, main, olahraga, hujan-hujanan, ini semua bisa. Jadi buat gue yang sering jalan, sering motret makanan, olahraga, selfie, HP ini bikin hidup lebih ringan gitu loh. Gue gak khawatir kena keringat lah atau apa, benar-benar udah langsung cus aja. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan nanti kita bahas. Untuk pengalaman kamera dan juga penggunaan sehari-hari, sebenarnya ini handphone benar-benar flagship punya gitu ya. Ini memang HP dari Vivo yang flagship karena dia punya telefoto 200 megapiksel periskop yang memungkinkan gua ngezoom jauh dari MRT atau dari paddle court ke gedung-gedung, pemandangan yang cukup detail gitu. Terus dia juga punya ultrawide 50 megapiksel, bagus juga buat foto grup atau foto-foto yang tempatnya sempit bisa muat banyak gitu kan. Terus malam hari juga sering banget motret malam hari abis transit MRT, hasilnya juga mantep lah, ada detail dan noise-nya terkendali banget. Tapi buat selfie dan lifestyle, meski bukan fokus utamanya ini kamera depannya, tapi sebenarnya cukup oke lah ya. Walaupun emang kalau misalnya pas gue bandingin sama iPhone 17 Pro ini emang kalah gitu untuk kamera depannya. Keunggulan nyata buat pengguna aktif cewek adalah karena sering kelayapan, motret random, motret outfit random. Jadi itu kita butuh hasil konten yang siap jadi. Dan ketika kita foto pakai kamera belakang atau main kameranya ini, ada kayak generate AI-nya gitu loh setelah kita foto. Jadi dia lebih clear, terus lebih mantep banget. Baterai yang tahan lamanya juga lifesaver banget. Kadang selesai padel langsung upload story, bales WA. Gue gak perlu harus ngecas dulu dan gak panik kalau misalnya baterainya low. Catatan-catatan kecil buat gue sebagai pengguna Vivo X200 Pro adalah ukuran dan beratnya. Karena spesifikasinya tinggi ya, ini handphone flagship. Ukuran HP-nya menurut gue agak besar, mungkin agak full di tangan kecil, mau pegang satu tangan itu tuh benar-benar kerasa oh ini agak besar gitu loh, jadi gue harus megang 2 tangan. Tapi mungkin buat cowok beda ya, karena ini penggunaan bagi cewek, jadi ini termasuk salah satu yang gue komen gitu loh. Kalau untuk selfie dan ultrawide dalam kondisi low light, hasilnya belum se-wow dibandingkan lensa utamanya. Ya sebenarnya masih bisa lah dikompromikan gitu loh. Karena kameranya kuat banget, kadang perlu waktu buat belajar model pro atau setting zoom agar hasilnya maksimal. Kalau pakai auto terus menerus mungkin belum optimal, tapi di satu sisi sebenarnya yang autonya itu udah benar-benar mind blowing, bagus-bagus nih hasilnya nih. Terus kalau misalnya lo lupa ngecas nih kayak yang biasa gue lakuin, kita bisa aktifin mode penghematan baterai, yaitu kita matiin aja refresh rate 120 ke 60 Hz-nya. Jadi kita bisa pakai mode hematnya itu. Sebenarnya untuk kameranya ada banyak banget mode fitur yang kayak street photography, super landscape yang hasilnya benar-benar bagus banget dipakai di jalanan ya. Sebelumnya gue sempet pakai iPhone 17 Pro teman gue, dan gue sempet posting ini di Instagram untuk bandingin hasil foto main kameranya. Dan surprisingly Vivo X200 Pro bikin teman-teman gue kaget, terutama yang ciwi-ciwi karena impresif banget sama hasilnya. Tapi gue pribadi kalau komen soal main kamera, emang Vivo X200 Pro ini bagus banget.
Bener-bener bagus banget definisi HP flagship yang jualan kamera. Mungkin 11-12 sama S25 Ultra. Untuk foto ya, gue gak komen yang lain. Foto main kamera, gak yang sampai kamera selfie ataupun video gitu. Karena yang bener-bener gue bandingin adalah cuman kamera untuk foto aja. Dan hasilnya tidak mengecewakan sama sekali. Dan karena gaya hidup gue tuh banyakan aktif foto zoom dan juga foto yang random, gue lebih cocok sama X200 Pro ini ketimbang iPhone 17 Pro pas gue bandingin di Instagram gue. Tapi kalau boleh jujur, selfie kameranya lebih bagus iPhone 17 Pro, dimana ada juga teknologi barunya yang bikin kita masuk one frame gitu loh. Terus foto pas lagi portrait tapi hasil videonya landscape, fotonya landscape. Nah itu bener-bener bagus banget. Dan sekarang info terbarunya baru aja rilis Vivo X300 Pro di Cina. Kameranya juga pasti lebih upgrade dengan sensor dan lala-lilinya lebih bagus juga. Dan baterainya juga jauh lebih besar, harganya mungkin lebih murah sampai di Indonesia, but we don't know. Lalu muncul pertanyaannya, apakah perlu upgrade ke 300 Pro, X300 Pro setelah lo pakai X200 Pro gitu ya? Kemungkinan besar sih menurut gua belum urgent. Tapi kalau lo ingin fitur kamera ekstra atau zoom yang lebih ekstrim atau kamera yang lebih pro dan lo emang fotografer banget, mungkin X300 Pro emang sangat menarik. Tapi saat ini udah 1 tahun umur Vivo X200 Pro masih terbilang cukup gacor gitu ya, bener-bener mantap. Jadi untuk siapa X200 Pro sekarang? Kalau lo cewek, anak muda yang aktif banget, Gen Z yang rajin olahraga, jalan-jalan, motret random, sibuk commute, lo pengen smartphone yang kuat banget secara main kamera dan juga baterainya tahan banget, lo bisa pilih aja X200 Pro ini. Ini termasuk perangkat yang serba bisa tanpa harus mikir apakah kameranya cukup bagus, karena beneran bagus. Dan kalau lu mungkin ada kepikiran X300 Pro aja sekalian, boleh gak ya? Boleh banget, silahkan gitu ya. Karena menurut gue line up Vivo yang flagship kameranya emang juara dan siap kita investasikan lebih cuan kita kesana gitu ya. Kalau lo juga gak keberatan soal size dan beratnya atau harganya gitu ya, lo bisa ambil aja si X200 Pro atau X300 Pro kalau lo mau upgrade. Overall gimana pengalaman gue pakai ini sebagai handphone utama gue dan disandingkan sama iPhone? Overall kalau misalnya ngupload Instastory gitu ya, langsung foto aja, itu sebenarnya nggak ada yang mengecewakan bagi gue. Untuk hasil fotonya bener-bener bagus banget, apalagi pas gue bandingin sama iPhone 17 Pro, gue jadi kayak bingung, ini iPhone 17 Pro segini doang nih. Tapi di satu sisi gue minusnya tidak membandingkan videonya gitu ya. Mungkin kalau video nanti bisa next time mungkin kita review videonya. Gue gak review juga karena gue juga minjem iPhone 17 Pro temen gue gitu kan. Dan ini benar-benar pengalaman yang memuaskan sekali pakai Vivo X200 Pro ini. Bener-bener aduh, bawa kamera kah saya di tangan saya gitu loh. Ini aja udah canggih, apalagi sekarang gitu. Pasti R&D-nya gak mungkin dong ngeluarin X300 Pro cuman beda tipis sama X200 Pro. Itu kayak gak mungkin gitu loh. Gue sebagai bos kalau misalnya tim R&D cuman beda tipis kak gitu kan, keluarin gak X300 Pro? Kata gue jangan dikeluarin. Tapi gak tahu, gue juga penasaran. Kalau kalian penasaran juga silahkan komentar apakah dia masuk ke Indonesia atau tidak. Gue nggak tahu juga. Kita tunggu aja tanggal mainnya. Dan mungkin segitu dulu pengalaman jujur gue sebagai cewek yang super aktif menggunakan Vivo X200 Pro ini, yang benar-benar jadi partner gue. Intinya kalau lo aktif dan pengen kamera kuat, lo bisa consider X200 Pro yang masih layak sampai tahun ini juga gitu. Atau kalau lo mau nunggu X300 Pro, silahkan tunggu beberapa saat lagi aja. Oke deh, sekian dulu dari gue Yasmin. Tungguin review gue lainnya biar lo gak salah pilih. Kalau ada pertanyaan dan tambahan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe sebagai bentuk dukungan untuk kami. Kunjungi juga website pemchannel.com biar kalian selalu jadi yang paling up to date soal perteknologian duniawi. Follow sosial media kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dulu dari gue Yas dan Randi. Bye bye, sampai jumpa di video berikutnya.